Luas sekalian, benar materi ataupun kajian-kajian tentang akhlak ini saya perhatikan di beberapa masjid atau di beberapa lembaga-lembaga ilmu, kajian-kajian keilmuan, keislaman, itu agak kurang mendapat porsi yang layak ya. Lebih banyak membahas tentang fikih, lebih banyak membahas tentang tafsir mungkin atau hadis. Bukan berarti itu tidak penting, itu juga bagian dari syariat, bagian dari ilmu. Tetapi akhlak ini dalam pandangan saya punya kedudukan yang istimewa ya. Bahkan akhlak itu disejajarkan dengan keimanan ya. Jadi adab akhlak dengan iman itu tidak pernah bisa dipisahkan. Tanda keimanan seseorang adalah akhlaknya. Jadi bisa dikatakan orang beriman itu ya wajib berakhlak ya. Ya wajib berakhlak, sebab landasan akhlak itu beda dengan nilai-nilai moral ataupun kearifan lokal. Akhlak itu nilainya robbaniyah, dia bersumber dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan hadis ya. Dan juga sifatnya alamiah, global, universal ya. Arti universal, semua agama itu mengajarkan akhlak baik. Contoh jujur, gak ada agama yang mengajarkan dusta, agama manapun, apalagi tentu Islam yang kita yakini satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang lain pun tidak suka dengan kebohongan, tidak suka dengan khianat, misalkan tidak suka dengan celaan dan lain sebagainya. Semua mengajarkan kebaikan dari sisi akhlak, baik ucapan maupun perbuatan. Itu artinya akhlak itu sifatnya memang universal. Berbeda mungkin dengan nilai kebiasaan setempat ya, ataupun kearifan lokal yang sering kita dengar, itu jelas berbeda dengan akhlak ya. Sebab akhlak sumber atau landasannya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Contoh misalkan, kalau antum punya jenggot seperti saya, terus bertemu dengan seseorang ya, atau Adit misalkan punya jenggot, terus ketemu sama saya, lalu saya langsung pegang tuh jenggotnya, saya elus-elus, saya usah-usah, tentu kurang ajar ya, tidak sopan gitu ya, tidak beradab bahasanya begitu ya, tidak beretika ya. Tetapi kalau di Saudi Arabia itu sopan, di Arab itu sopan. Jadi antum ketemu yang berjenggot, baik itu orang tua maupun yang sebaya dengan antum, itu sopan. Kalau ketemu antum elus jenggotnya, itu antum dianggap sopan ya. Jadi ini kan perbedaan, ini bukan akhlak, karena dalam Al-Quran nggak ada, dalam hadis nggak ada kalau ketemu sama saudara itu pegang jenggotnya, nggak ya. Nah, berbeda dengan akhlak gitu ya. Kalau itu hanya nilai-nilai tradisi setempat. Jadi kalau ketemu dengan orang ya, misalnya antum umroh atau haji di Mekah misalkan, penjualnya itu jenggotan, wah antum pegang itu minimal diskon 5 real lah kalau antum belanja. Karena dianggapnya antum tuh orang yang ya sopan, hormat, akrab, humble gitu kan. Tapi coba kalau antum ketemu di sini dengan ketua DKM masjid yang jenggotan, langsung antum pegang-pegang gitu, wah antum bisa dimarahi, bisa ditampar antum dan dianggap tidak sopan ya. Nah itu yang disebut dengan tradisi setempat. Akhlak bukan seperti itu ya. Di Indonesia orang jongkok kalau nunggu mobil, nunggu bis di halte, nunggu kereta di stasiun, itu nggak ada tempat duduk, jongkok itu mungkin biasa laki-laki. Tapi di Arab itu sesuatu yang aib, karena dianggap perbuatan yang bukan pada tempat. Nah itu berbeda, tapi bukan akhlak itu adab setempat sajalah ya, etika setempat. Karena sumbernya tidak robbaniyah ya. Gak ada masalah antum mau jongkok atau enggak pun, kalau di Jakarta misalkan, di kita nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau di Arab, antum melihat saja orang sanggup lebih baik berdiri berjam-jam menunggu bis, menunggu kereta, tapi nggak ada yang jongkok. Antum nggak pernah akan nemui di Arab orang jongkok, nggak ada
Lebih baik mereka duduk di trotoar gitu, daripada harus nongkrong. Itu sedikit perbedaan akhlak dengan kebiasaan lokal. Nah, makanya akhlak ini sangat erat kaitannya dengan keimanan. Kayak tadi saya sebutkan, ini sangat penting. Ya, pembahasan tentang akhlak itu, adab itu sangat penting. Ya,